Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di materi pelajaran pemasaran. Sekarang kita akan berbicara tentang pemasaran berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Kamu lihat di sini ada daftar isinya ya, yaitu konsep pemasaran berkelanjutan dan tanggung jawab sosial dalam branding atau CSR. Kemudian kedua, pentingnya CSR dan green marketing dalam strategi merek modern. Kita bahas mulai dari contoh kasus dulu di sini ya. Nah, di sini satu brand lokal yang sangat kuat sekali ya sekarang di Indonesia, brand kosmetik yang sangat kuat, yaitu Wardah Kosmetik. Kita akan berbicara sedikit tentang strategi CSR dan green marketing. Biasa kita mulai dari backgroundnya ya. Wardah Kosmetik itu adalah merek kecantikan lokal Indonesia yang telah mengintegrasikan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dan strategi green marketing dalam operasionalnya. Sebagai bagian dari PT Paragon Teknologi dan Innovation, Wardah tidak hanya dikenal sebagai merek kosmetik halal, yaitu salah satu positioning dia di Indonesia, tapi juga sebagai pelopor dalam pemberdayaan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Bagaimana seperti apa pergerakannya, kita lihat lanjutan di sini ya. CSR Wardah itu yang pertama adalah pemberdayaan perempuan dan pendidikan. Dengan berbagai program CSR yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pendidikan, itu beberapa inisiatifnya adalah Wardah Inspiring Women, ya, kemudian ada beasiswa pendidikan dan komunikasi kreatifnya. Yaitu Wardah sering mengadakan seminar dan berlokakarya untuk meningkatkan kreativitas perempuan di berbagai bidang, di sini dan desain. Selanjutnya di green marketing Wardah, mereka melakukan strategi berupa produk ramah lingkungan dan kampanye yang berkelanjutan. Mereka menggunakan green marketing untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya produk kecantikan yang ramah lingkungan. Inisiatifnya berupa yang jelas, mereka kampanye adalah produk berbahan alami, ya kan, dengan produk bahan alami dan ramah lingkungan. Kemudian kedua, menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, kemasan yang dapat didaur ulang, ya, dan itu dikampanye oleh mereka secara terus-menerus. Kemudian mereka melakukan kampanye Beauty Moves You. Itu kampanye ini mengajak konsumen untuk tidak hanya merawat kecantikan fisik, tapi juga berkontribusi terhadap lingkungan dan masyarakat. Ini kampanye yang sangat bagus dari mereka ya, karena mereka memperkenalkan gaya hidup yang lebih berkelanjutan kepada pelanggan. Dari kedua kegiatan itu, CSR green marketing, ya kan, memberikan berbagai dampak positif ya untuk masyarakat maupun untuk mereka sendiri. Yaitu pertama, meningkatkan reputasi mereknya dia, karena mereka dikenal sebagai merek kosmetik yang tidak hanya mendukung kecantikan, tapi juga pemberdayaan perempuan dan peduli pada keberlanjutan. Kemudian meningkatkan loyalitas pelanggan, terutama untuk generasi milenial dan Gen Z, karena itu termasuk segmennya mereka ya, karena mereka juga selaras dengan nilai sosial dan lingkungan yang mereka yakini. Kemudian pemberdayaan komunitas juga membantu banyak perempuan Indonesia menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Itu salah satu CSR mereka. Dan kemudian untuk kontribusi lingkungan juga mereka menggunakan bahan alami dan kemasan yang ramah lingkungan juga. Mereka juga Wardah juga turut mengurangi jejak karbon di industri kecantikan. Dari kegiatan strategi CSR dan green marketing Wardah, ya, dapat ditarik kesimpulan adalah Wardah Kosmetik itu adalah contoh bagaimana perusahaan lokal dapat memadukan CSR dan green marketing untuk menciptakan dampak positif di masyarakat sekaligus memperkuat daya saing merek. Dengan segmennya mereka yaitu kosmetik, maka Wardah mendukung perempuan dan mempromosikan keberlanjutan. Kemudian berhasil membangun citra merek yang relevan, inovatif, dan peduli terhadap masa depan, lingkungan, serta komunitas di Indonesia. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan diskusi ya, silakan nanti kalian diskusi di grupnya masing-masing, di grup kelasnya ya. Ini ada beberapa pertanyaan, yaitu mengapa CSR penting bagi Wardah dalam membangun mereknya, silakan. Kemudian bagaimana strategi green marketing Wardah ya membantu menarik konsumen, bagaimana konsumen bisa ditarik dengan strategi yang green marketing mereka itu. Kemudian kalian bisa diskusikan dampak dari program CSR Wardah terhadap pemberdayaan perempuan di Indonesia. Kemudian kalian bisa diskusikan mengapa kampanye Beauty Moves You menjadi salah satu strategi yang efektif bagi Wardah. Tadi di slideshow sebelumnya dijelaskan tadi ada Beauty Moves You, itu kampanye yang sangat bagus. Nah, kalian juga bisa berdiskusi apa hubungan antara penggunaan bahan alami oleh Wardah dengan pengurangan pengaruh pada dampak lingkungannya. Kita beralih ke konsep pemasaran berkelanjutan. Tadi kita udah bahas contoh kasus Wardah, salah satu merek kosmetik lokal yang sekarang pangsa pasarnya sangat bagus di sini di Indonesia. Ya, kita mulai dari definisi dulu ya. Pemasaran berkelanjutan adalah pendekatan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan,
kesejahteraan masyarakat, dan ekonomi jangka panjang. Nah, di sini diambil satu contoh yaitu Kopi Tuku. Ya, di Jakarta ada brand Kopi Tuku yang sudah menyebar di banyak wilayah Jakarta. Mereka menggunakan pendekatan berkelanjutan dengan bekerja sama langsung dengan petani kopi lokal untuk memastikan harga yang adil dan praktek yang ramah lingkungan. Jadi mereka source-nya kopinya itu mereka langsung ke petani kopi lokal, sehingga harga yang diberikan kepada petani itu bisa lebih baik, sementara mereka juga Tuku masih bisa membuat produk yang kualitas bagus dengan harga yang masih terjangkau dengan segmennya mereka. Yaitu salah satu contoh namanya pemasaran berkelanjutan. Selanjutnya kita berbicara tentang prinsip pemasaran berkelanjutan. Prinsip yang pertama adalah people atau manusia, yaitu perusahaan memperhatikan kesejahteraan pelanggan, pekerja, dan komunitas. Jadi tidak hanya bekerja saja atau pelanggan saja, tapi sampai komunitas di lingkungan korporat tersebut. Di sini diambil contoh Dapur Solo, ya. Mereka eksis di wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Mereka memberikan pelatihan bagi karyawan agar memiliki keterampilan yang tidak hanya terkait dengan pekerjaan, tapi juga dengan pengembangan pribadi, ya, seperti literasi keuangan dan kesehatan pribadi, kesehatan keluarga, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah planet. Planet itu maksudnya lingkungan. Perusahaan menerapkan praktik ramah lingkungan untuk melindungi planet. Nah, di sini diberikan contoh ada jejak.in yang ada di Bandung, ya. UMKM ini mengembangkan teknologi untuk menghitung jejak karbon serta bekerja sama dengan komunitas lokal dalam program penanaman pohon. Selanjutnya untuk prinsip yang ketiga itu ada profit. Itu prinsipnya adalah menghasilkan keuntungan tanpa mengorbankan etika dan keberlanjutan. Di sini disebutkan diambil satu contoh Mycotech, ya, di Bandung. Mereka membuat material bangunan berbasis jamur yang berkelanjutan dan menjual produk ke pasar lokal maupun internasional dengan tetap memprioritaskan dampak lingkungan. Ini keren nih Mycotech ini. Nah, pilar utama dari pemasaran berkelanjutan adalah pertama ada lingkungan, environment, yaitu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian penggunaan sumber daya yang efisien seperti bahan baku yang ramah lingkungan, menggunakan kemasan daur ulang, meminimalisasi penggunaan kertas di kantor mereka, mengoptimalkan pemakaian listrik di office-nya mereka. Itu salah satu pilar utama dari lingkungan. Nah, pilar utama yang kedua adalah sosial. Sosial itu environment yang ada di sekitar perusahaan. Yang pertama mendukung kesejahteraan masyarakat. Kemudian mengedepankan keadilan dan inklusivitas. Inklusivitas itu adalah perusahaan itu tidak eksklusif hanya untuk warga tertentu saja atau ras tertentu dan lain-lain, gitu ya. Kemudian pilar yang selanjutnya adalah ekonomi, yaitu menjamin keberlanjutan bisnis dengan menciptakan nilai value added bagi pelanggan dan menghasilkan keuntungan tanpa mengabaikan etika. Nah, apa sih manfaat pemasaran berkelanjutan? Dari sisi konsumen, ya. Dari konsumennya adalah konsumen semakin peduli pada dampak lingkungan dan cenderung memilih merek yang mendukung keberlanjutan. Kemudian dari loyalitas pelanggan, ya, konsumen yang memiliki nilai serupa dengan perusahaan lebih mungkin menjadi pelanggan yang setia dan loyal. Kemudian selanjutnya dari manfaatnya adalah inovasi, ya. Jadi memacu perusahaan untuk mengembangkan produk baru yang ramah lingkungan dan semakin efisien. Kemudian dari sisi reputasi positif, ya, perusahaan yang mendukung berkelanjutan memiliki citra yang lebih baik di mata masyarakat.